Suara narator yang hangat dan ceria, teman-teman kecil. Selamat datang di channel dongeng kita. Hari ini, kita akan berpetualang ke padang rumput yang hijau dan bertemu dengan seekor anak domba yang sangat istimewa. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah padang rumput yang jauh dari desa, hiduplah sekelompok domba yang damai. Di antara mereka, ada seekor anak domba kecil yang lincah dan suka sekali bermain. Namanya Doni. Suatu pagi yang cerah, saat Bunda Domba sedang asyik menikmati rumput segar, Doni malah berlari-larian sendirian, semakin jauh dari kawanannya. Suara Bunda Domba lembut namun khawatir. Doni, anakku, jangan lari terlalu jauh, nak. Bahaya bisa saja mengintai di balik semak-semak itu. Suara Doni riang dan sedikit nakal. Bunda, tenang saja. Aku hanya di sini kok, di dekat bunga-bunga ini. Tidak ada apa-apa, Bunda. Hanya ada kupu-kupu yang cantik. Doni tidak menghiraukan nasihat bundanya. Ia terus melompat riang, mendekati tepi hutan yang tampak lebat dan misterius. Doni tidak menyadari, dari balik sebuah pohon besar yang rindang, sepasang mata tajam sedang mengawasinya dengan saksama. Itu adalah Pak Tua Serigala. Suara Pak Tua Serigala serak dan licik. Seekor domba kecil yang sendirian. Tampaknya ini akan menjadi sarapanku yang lezat pagi ini. Kelihatannya empuk sekali dagingnya. Sambil menahan air liurnya, serigala itu mulai berjalan mengendap-endap. Langkahnya sangat pelan, tanpa suara, mendekat ke arah Doni yang masih asyik bermain. Doni sedang asyik mencium harumnya sekuntum bunga liar berwarna ungu. Tiba-tiba, ia merasakan ada bayangan besar yang menutupi cahaya matahari di depannya. Ia pun mendongak. Suara Doni terkejut dan sedikit gemetar. Siapa itu? Di hadapannya, berdiri seekor serigala tua yang sedang tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan runcing. Suara Pak Tua Serigala dibuat-buat ramah. Selamat pagi, domba kecil yang manis. Aku serigala. Aku datang ke sini untuk mengajakmu bermain. Jantung Doni berdebar sangat kencang. Rasa takut mulai menyelimutinya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik. Suara Doni mencoba terdengar. Berani bermain apa, Tuan Serigala? Suara Pak Tua Serigala tertawa kecil yang menakutkan. Hahaha, tentu saja bermain kejar-kejaran. Kau lari dan aku akan menangkapmu. Pak Tua Serigala langsung melompat sedikit ke depan, bersiap untuk menerkam mangsa kecilnya. Doni dengan cepat mundur beberapa langkah. Ia tahu ia tidak akan mungkin bisa berlari lebih cepat dari serigala yang lincah itu. Saat itulah, sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Suara Doni dengan nada yang dibuat-buat penting. Tunggu, Tuan Serigala. Jangan terburu-buru menangkapku. Serigala itu berhenti, tampak bingung. Kenapa domba ini tidak langsung lari? Suara Pak Tua Serigala sedikit kesal. Kenapa memangnya? Doni memasang wajah semanis mungkin, seolah-olah ia menerima nasibnya. Suara Doni dengan nada dramatis. Karena aku sudah menyiapkan sebuah lagu terakhir yang indah, khusus untukmu. Suara Pak Tua Serigala penasaran. Lagu apa? Pak Tua Serigala ini memang sudah tua, dan salah satu kelemahannya adalah ia sangat menyukai musik. Suara Doni mengangguk yakin. Betul sekali. Karena aku akan segera dimakan oleh Tuan Serigala yang hebat. Aku ingin Tuan mendengarkan lagu perpisahan yang sudah kupersiapkan dengan sangat baik. Tapi, aku tidak bisa menyanyikannya dengan merdu kalau sambil berdiri gemetaran begini. Suara Pak Tua Serigala. Matanya berbinar karena tertarik. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Cepat nyanyikan lagu spesial itu untukku. Suara Doni pura-pura sedih. Tentu, Tuan Serigala. Tapi aku butuh alat musik untuk mengiringi laguku. Bolehkah aku mengambil lonceng yang terikat di leherku ini, lalu menggantungnya di dahan pohon itu? Suara loncengnya pasti akan terdengar jauh lebih indah dan nyaring jika digantung di sana. Pak Tua Serigala sudah tidak sabar ingin mendengarkan lagu itu. Ia berpikir, apa salahnya membiarkan domba kecil ini menggantung loncengnya? Suara Pak Tua Serigala tidak sabar. Baiklah. Cepat lakukan, tapi awas, jangan coba-coba lari dariku. Doni dengan sigap segera melepaskan lonceng dari lehernya.
Ia lalu memanjat dahan pohon terdekat yang cukup tinggi dan menggantungkan loncengnya di sana. Ia menggoyangkannya dengan keras hingga lonceng itu berbunyi sangat nyaring. Kreng, kreng, kreng. Suaranya terdengar sampai jauh. Setelah lonceng tergantung, Doni turun dari pohon dan melihat Pak Tua Serigala sudah memasang telinga, siap mendengarkan nyanyiannya. Suara Pak Tua Serigala, antusias. Nah, sudah siap. Sekarang, mulailah bernyanyi. Doni tersenyum sangat lebar, tapi bukan senyum untuk menyanyi. Tiba-tiba, ia berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga kembali ke arah padang rumput sambil berteriak dengan lantang. Suara Doni berteriak sambil berlari, "Selamat tinggal, Tuan Serigala. Dengarkan saja suara lonceng itu sebagai laguku." Hahaha. Suara Pak Tua Serigala terkejut dan marah besar. "Hei, domba nakal, beraninya kau menipuku. Jangan lari." Pak Tua Serigala yang marah segera mengejar Doni. Namun, di kejauhan, suara lonceng yang berbunyi sangat nyaring dan tidak biasa itu terdengar oleh Bunda Domba dan rombongan domba lainnya. Suara Bunda Domba, "Waspada, tunggu, itu suara lonceng Doni. Kenapa bunyinya sangat keras dan tidak beraturan? Pasti ada bahaya." Tanpa pikir panjang, seluruh kawanan domba yang dipimpin oleh Bunda Domba langsung berlari cepat menuju asal suara lonceng. Benar saja, dari kejauhan mereka melihat Doni yang kecil sedang dikejar oleh serigala tua yang lapar. Saat serigala hampir saja berhasil menangkap Doni, Bunda Domba dan puluhan domba lainnya tiba di sana. Mereka segera membentuk barisan dan menghalangi jalan serigala. Suara Bunda Domba dengan tatapan galak dan tegas, "Pergi dari sini, serigala tua. Jangan pernah berani mengganggu anakku lagi." Melihat jumlah domba yang sangat banyak dan semua menatapnya dengan marah, Pak Tua Serigala langsung ciut nyalinya. Ia sadar, ia sendirian dan tidak mungkin bisa melawan mereka semua. Suara Pak Tua Serigala gagap dan ketakutan. Baiklah, baiklah, aku hanya lewat. Aku tidak lapar lagi kok. Permisi." Pak Tua Serigala pun segera berbalik dan lari terbirit-birit masuk kembali ke dalam hutan, menghilang dengan cepat karena ketakutan. Doni yang kelelahan langsung berlari dan memeluk bundanya dengan erat. Suara Doni terengah-engah, "Bunda, Bunda, terima kasih sudah datang." Suara Bunda Domba memeluk Doni dengan lega. "Syukurlah, Nak, kau baik-baik saja. Tapi, coba jelaskan, kenapa tadi loncengmu berbunyi sangat keras sekali?" Doni menunduk, merasa sedikit malu. Suara Doni, "Pelan, maaf, Bunda. Aku tidak mendengarkan nasihat Bunda. Serigala itu mencoba memakanku. Tapi, aku punya ide. Aku bilang padanya aku mau menyanyikan lagu terakhir dan lonceng ini harus digantung di pohon agar bunyinya lebih nyaring. Aku tahu, Bunda dan yang lain pasti akan mendengarnya." Bunda Domba menghela napas, lalu tersenyum bangga pada anaknya. Suara Bunda Domba lembut tapi tegas, "Kau memang kadang-kadang nakal, Doni. Tapi kau juga anak domba yang sangat cerdik. Itu ide yang sangat bagus. Lonceng ini ternyata bukan hanya hiasan, ya. Tapi, ingatlah selalu pesan Bunda. Dengarkan nasihat orang tua dan jangan pernah pergi sendirian lagi. Mengerti?" Suara Doni mengangguk, "Mantap, aku janji, Bunda. Aku tidak akan lari jauh-jauh lagi sendirian." Doni kemudian mengambil kembali loncengnya dan memasangnya di leher. Mereka berdua berjalan kembali ke tengah padang rumput, bergabung dengan rombongan domba lainnya yang menyambut mereka dengan gembira. Anak domba yang cerdik itu telah selamat dari bahaya berkat kecerdasannya dan juga berkat lonceng yang menjadi tanda bahaya bagi ibunya. Dari kejadian itu, Doni belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa nasihat orang tua harus selalu didengar dan kecerdikan adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi bahaya. Nah, seru sekali kan cerita Doni si domba cerdik? Jangan lupa ya, selalu dengarkan nasihat ayah dan bunda di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Sampai jumpa.